call center Halo Dukcapil memiliki nomor akses 1.537. Jadi kalau Ibu Bapak bisa lihat di sini, ini kurang lebih gambaran bagaimana operator-operator, agen-agen call center Halo Dukcapil melayani kebutuhan masyarakat dalam kesehariannya. Nah, dalam operasionalisasi ini, masyarakat tidak hanya dapat mengakses melalui nomor telepon, tapi hari ini masyarakat juga bisa berinteraksi langsung dengan para agen kami melalui WhatsApp di nomor 0811-800-5373. Bisa juga melakukan SMS 0811-800-5373 dan juga akses sosial media di Facebook di Dukcapil maupun di Twitter @ccdukcapil, termasuk kanal email callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id. Next, Mbak Aina. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, di era digitalisasi saat ini tentunya masyarakat selalu membutuhkan dan menggunakan data identitas kependudukan ya dalam kebutuhan aktivitasnya, termasuk dalam bagaimana standar pelayanan publik yang dijalankan di Indonesia. Untuk itu, call center Halo Dukcapil hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk mampu melayani dan membantu masyarakat terkait administrasi data kependudukan maupun pencatatan sipilnya. Tadi mungkin Pak Andi juga sudah sampaikan bahwa banyak hal-hal atau tujuan sampai dengan cita-cita bagaimana Halo Dukcapil itu bisa melayani masyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi, seiring dengan juga era digitalisasi, sehingga mau nggak mau memang Halo Dukcapil harus bisa mengejar cakupan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan Dukcapil. Next, Mbak. Nah, layanan pengaduan di Dukcapil, sebagaimana tadi mungkin Pak Anderson yang sudah jelaskan, kita memiliki dua kategori channel ya, dua kategori utama. Satu yang untuk call center-nya sendiri, Halo Dukcapil, akses medianya Bapak Ibu bisa melakukan melalui media telepon, baik dari telepon rumah maupun dari handphone, dengan nomor akses 1500537. Nah, seiring dengan era digitalisasi tentunya Dukcapil juga hari ini Bapak Ibu sudah menyediakan kanal-kanal digital melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui Facebook, Twitter, sampai dengan email. Jam operasionalisasi dari layanan call center Halo Dukcapil ini adalah dari hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi sampai jam 22. Nah, untuk jam operasionalisasi ini mungkin masih kita evaluasi ya Pak Anderson, gitu kan. Apakah nanti ke depannya akan dibuka secara 24 jam, tapi sebagai informasi Bapak Ibu bahwa sampai hari ini memang kita masih melakukan operasionalisasinya di jam kerja ya, Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 malam. Lanjut, Mbak. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana alur pelaporan yang terjadi di Halo Dukcapil. Silakan di-play Mbak Ina. Nah, ini ya. Terus kenapa Mas? ini nggak bisa registrasi sampai dari kemarin aku daftar kartu ini, tapi keterangan nggak terus. Registrasi gagal. Registrasi nomor Anda tidak ada. Oh, nggak usah pusing. Masa coba aja telepon ke sini. Halo Dukcapil 1.537. Halo Dukcapil. Iya. Udah kok Mas, di 1.537. Udah, aku coba dulu ya. Halo Dukcapil, selamat siang. Dengan Rena bisa dibantu berbicara? Iya Mbak, saya dengan Dimas Anggara. Dengan Bapak Dimas. Baik, Bapak Dimas, perihal apa yang dapat kami bantu?
kendala Mbak pada saat registrasi kartu provider, data kami gagal 5 kali. Itu gimana Mbak? Baik, untuk perihal tersebut, bisa diinformasikan nomor telepon yang dapat dihubungi Bapak Dimas. Baik, terima kasih atas validasi datanya Bapak Dimas. Terkait data tersebut sudah kami bantu pengecekan data dan datanya sudah sesuai dan aktif Bapak Dimas. Silakan dicoba kembali untuk keperluan registrasi providernya ya. Jadi ini udah bisa ya Mbak ya? Baik, apakah sudah cukup jelas Bapak Dimas informasinya? Baik, ada yang bisa kami bantu kembali terkait informasinya? Jika tidak ada lagi, terima kasih Bapak Dimas telah hubungi Halo Dukcapil. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bapak Dimas. Gimana Mas? Udah berhasil. Akhirnya bisa juga. Ini aku coba udah bisa lagi. Terima kasih ya. Iya, lain kali kalau ada masalah perihal registrasi elektronik, Masnya bisa hubungi di Halo Dukcapil lagi ya Mas, di 1500 537. Kalau Dukcapil 1500 537. Iya. Oke, baik. Lalu next, Mbak Aina. Oke. Next. Apa sih ikut-ikut terus? Ikut. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin lanjutkan. Tadi dari video itu sebenarnya seperti itu kegiatan yang terjadi dalam keseharian operasionalisasi layanan call center Halo Dukcapil. Jadi memang kita perlu berbangga ya Bapak Ibu semuanya, karena selain memang Halo Dukcapil itu melayani yang memang terkait dengan data kependudukannya sendiri, tapi ternyata bahwa dalam keseharian ini Halo Dukcapil itu secara tidak langsung juga membantu masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik lainnya. Misalnya contoh tadi dalam video tersebut bagaimana petugas Halo Dukcapil membantu melakukan pengecekan data masyarakat itu untuk kebutuhan mereka yang ingin meregistrasi nomor handphonenya di suatu provider, atau bahkan banyak juga yang meminta bantuan ke Halo Dukcapil untuk dilakukan pengecekan datanya agar bisa melakukan pengurusan baik untuk BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, maupun kepengurusan pelayanan-pelayanan publik lainnya di lingkungan pemerintahan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan begitu powerfulnya call center Halo Dukcapil ini yang memang sampai hari ini bisa membantu masyarakat sampai sejauh ini. Nah, di bagian ini saya coba akan memberikan bagaimana sih alur atau prosedur penanganan pelaporannya yang masuk ke Halo Dukcapil. Sebelumnya mohon maaf Mbak Aina, slideshow-nya ada gambar itu ya, boleh dihapus ya itunya. Agak terhalang ininya tulisannya Mbak Aina. Oke, mungkin sambil saya lanjutkan ya. Baik Bapak Ibu, jadi pertama masyarakat tadi dapat menghubungi Halo Dukcapil di seluruh channel yang tersedia. Jadi mungkin tadi saya sudah sebutkan bahwa ada 6 channel utama. Ada dari telepon, WhatsApp, SMS, Facebook, Twitter, dan sampai ke email. Nah mungkin hari ini tadi Pak Anderson bilang bahwa trafficnya sampai meningkat ya Pak, sampai 3-4 kali lipat di tahun 2022 ini. Karena apa? Karena memang Halo Dukcapil sudah membuka channel dari WhatsApp. Ya, mungkin sebagian besar peserta di sini pastinya menggunakan WhatsApp sebagai media untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, maka Halo Dukcapil pun memberikan pelayanan dari channel WhatsApp yang hari ini menjadi channel yang favorit dari masyarakat untuk berinteraksi dengan petugas call center. Nah, kedua, operator call center akan menerima pelaporan dari si masyarakat yang menghubungi Halo Dukcapil. Nah, pelaporan itu bisa bermacam-macam. Ada yang bersifat permintaan informasi, ada yang melakukan pengaduan, dan sebagainya. Nah, tahap selanjutnya, di tahap ketiga, operator call center pastinya akan melakukan verifikasi data terkait informasi maupun pengaduan masyarakat.
Kenapa kami melakukan hal itu? Karena kami ingin memastikan bahwa siapapun yang melakukan dan berinteraksi dengan Halo Dukcapil harus bisa dipastikan adalah pemegang data asli untuk kependudukan tersebut. Ya, jangan sampai bahwa eh, apa orang yang menghubungi kami itu adalah orang yang tidak seharusnya. Karena itulah maka di poin ketiga itu ada tahapan bagaimana tim dari operator call center itu harus melakukan verifikasi data. Setelah itu, tahap keempat adalah operasional akan melakukan pencatatan laporan baik mengenai permintaan informasi maupun pengaduan ke dalam sistem aplikasi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ketika misalnya, oh ada permintaan informasi saya atau pengaduan saya yang memang kok belum ada ditindaklanjuti. Bapak Ibu tinggal bisa menghubungi kami kembali, lain hal kembali dengan menyebutkan nomor tiketnya. Karena dalam setiap pelaporan itu, selalu operator call center akan memberikan informasi nomor tiket Bapak atau Ibu. Kan. Nah, selanjutnya setelah dibuat suatu laporan, maka poin kelima adalah permasalahan yang tidak membutuhkan eskalasi, operator kami, operator Halo Dukcapil itu dapat langsung memberikan solusi kepada masyarakat. Ya, seperti contoh, jika ada masyarakat ingin bagaimana sih cara membuat akte kelahiran, gitu kan. Nah, operator call center itu dapat memberikan informasi dengan jelas bagaimana prosedur untuk membuat suatu akte kelahiran sampai bagaimana data-data atau dokumen yang perlu disiapkan sebelum masyarakat itu datang ke kantor Disduk daerah setempatnya. Namun di tahap 6 apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan eskalasi lebih lanjut, contoh misalnya ada hal-hal yang harus kami koordinasikan dengan dinas kependudukan yang ada di kota atau kabupaten, maka tiket tersebut kami akan eskalasikan. Ya, akan kami eskalasikan untuk diajukan ke direktorat atau dinas Dukcapil provinsi, kabupaten atau kota yang terkait. Nah, di situ pun kami akan memastikan bahwa setiap permasalahan yang dieskalasi akan dikonfirmasi langsung ya oleh petugas operator setelah terdapat solusi atau hasil dari pemeriksaannya. Sehingga tahapan 7 bahwa operator call center pada akhirnya akan menginformasikan hasil eskalasi sebagai solusi permasalahan ke masyarakat.